Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hai ikhwah, janallahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita bertemu, bersua kembali, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita tak lupa bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Kita melanjutkan pelajaran yang ke-199. Pelajaran yang 199 ini kita beri judul Tartibu Asyratis Sa'atil Kubra, yaitu urutan tanda-tanda kiamat besar. Urutan tanda-tanda kiamat besar. Ketahuilah saudara rahimanillahi wa ajmain, kiamat itu memiliki dua tanda. Ada tanda kecil kiamat, tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Adapun tanda-tanda kiamat kecil, sebagian ulama menyebutkan ada tiga. Ada tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, seperti contohnya diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Artinya pintu kenabian sudah ditutup ya dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan akan terus terjadi, seperti kematian, musibah, bencana alam, dan seterusnya. Yang ketiga, ada tanda kiamat kecil yang belum terjadi dan akan terjadi, seperti contohnya misalnya nanti Jazirah Arab akan menjadi hijau, padang rumput, dan seterusnya. Itu tanda kiamat kecil ya. Kemudian tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar disebutkan di dalam beberapa nas, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, sebenarnya tanpa ada urutan. Urutannya tidak tertib ya. Diurut terdapat dalam beberapa nas, dalam beberapa hadis itu tidak tertib. Tetapi ada beberapa hadis Nabi SAW yang bisa kita baca. Di antaranya adalah yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim dari Huzaifah Ibnu Asid atau Usaid Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ittala'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakkar. Faqala ma tadhakkarun? Qalu nadhkuru as-sa'ah. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayatin. Fazakara ad-dukhan, ad-dajjal, ad-dabbah, tulu'us syamsi min maghribiha, wa nuzulu Isa ibni Maryam, wa Ya'jud wa Ma'jud, wa salasatu khusuf, khasafun bil masyriq wa khasafun bil maghrib wa khasafun bi jaziratil arab. Wa akhiru zalika narun takhruju minal yaman tatrudu an-nas ila mahsyarihim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dari Huzaifah Ibnu Asid Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, suatu hari Nabi SAW datang kepada kami sedangkan kami sedang berbincang-bincang
Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma tadzakkarun, apa yang kalian perbincangkan?" Kemudian para sahabat mengatakan, "Kami sedang memperbincangkan tentang hari kiamat." Tentang hari kiamat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Sungguhnya hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat 10 tanda." 10 tanda. Kemudian disebutkan yang pertama ad-dukhan, itu asap. Yang kedua ad-dajjal. Yang ketiga dabbah, binatang yang keluar dari perut bumi. Yang keempat tulu usyamsi min maghribiha, terbit matahari dari barat. Yang kelima nuzul Isa ibnu Maryam, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Yang keenam Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Yang ketujuh ada 3 khusuf, 3 penenggelaman bumi. Khasafun bil masyriq, penenggelaman bumi di timur, bil maghrib di barat, wabi jaziratil Arab, dan yang ketiga khasafun bi jaziratil Arab, penenggelaman di jazirah Arab. Jadi ada 3 tuh, di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Berarti yang ketujuh 8, 9. Wa akhiru zalika narun takhruju minal Yaman. Kemudian yang ke-10 itu api yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia menuju tempat berkumpulnya mereka, tempat berkumpulnya manusia. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Fitan wa Asratus Sa'ah, beserta penjelasannya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Ini riwayat dari sahabat Hudzaifah ibnu Asid, riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan juga dari sahabat Hudzaifah ibnu Asid dengan lafaz yang lain. Nabi SAW mengatakan, "Inna sa'ata latakunu hatta takuna asyra ayatin, khasafun bil masyriq, khasafun bil maghrib, khasafun bi jaziratil Arab, wad dukhan, wad dajjal, wad dabbatul ardi, wa ya'juj wa ma'juj, wa tulu'u syamsi min maghribiha, wa narun takhruju min qa'rati Aden turahilun nas." Wa fi riwayatin wal ashirah nuzul Isa ibn Maryam. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain dengan lafaz yang lain dari sahabat yang sama, yaitu Hudzaifah ibnu Asid atau Usaid radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, sungguhnya hari kiamat tidak akan tegak sampai datang 10 tanda. Yang pertama penenggelaman bumi di timur, yang kedua penenggelaman bumi di barat, yang ketiga penenggelaman bumi di Jaziratul Arab, yang keempat dukhon, asap, yang kelima dajjal, yang keenam munculnya binatang melata dari dalam perut bumi, yang ketujuh Ya'juj wa Ma'juj, yang kedelapan tulu usyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, yang kesembilan narun takhruju min qa'rati Aden turahilun nas, ada api yang keluar dari qa'rah, yaitu lubang atau lembah jurang di Aden itu di Yaman, yang menggiring manusia. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan al-ashirah, yang ke-10 adalah nuzul Isa ibnu Maryam, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Kita perhatikan sini dalam satu riwayat saja Imam Muslim dari sahabat yang sama ada perbedaan lafaz. Lafaz tentang urutan tanda kiamat besar. Dalam riwayat yang pertama disebutkan, yaitu yang pertama dukhon, dajjal, dabah, tulu syams, nuzul Isa ibnu Maryam. Kalau yang riwayat kedua nuzul Isa ibnu Maryam yang ke-10. Ya, ini ada perbedaan riwayat. Riwayat yang pertama tadi apa? Dukhon, dajjal, dabah, tulu syams min maghribiha, nuzul Isa, Ya'juj wa Ma'juj, 3 penenggelaman bumi. Kemudian yang terakhir adalah keluarnya api, api. Kalau dalam riwayat yang kedua disebutkan, yang pertama penenggelaman bumi di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Kemudian baru dukhon, dajjal, dabah, Ya'juj wa Ma'juj, tulu syams min maghribiha. Kemudian api yang menggiring manusia, dan yang 10 turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini dalam satu riwayat Imam Muslim, tapi lafaznya berbeda.
Begitu juga riwayat Imam Muslim. Ini yang kedua ya. Dari sahabat Abu Hurairah. Kalau tadi dari sahabat Huzaifah ibnu Asid radhiyallahu taala anhu. Di dalam riwayat Imam Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal badiru bil a'mali sittan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 perkara. Yang pertama tulu usyamsi min maghribiha, awid dukhan, awid dajjal, awid dabbah, aw khassa ahadukum, aw amrul ammah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 hal. Yang pertama, terbit matahari dari barat. Au ad-dukhan, di sini menggunakan lafaz au ya. Au itu artinya atau. Kalau riwayatnya sahabat Huzaifah ibnu Usaid atau Asid menggunakan wa. Khasafun bil masyriq, wa khasafun bil maghrib, wa khasafun bi jaziratul Arab, dan seterusnya. Kalau riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah menggunakan au. Badiru bil a'mali sittan tulu usyamsi min maghribiha, au ad-dukhan yang kedua, au ad-dajjal yang ketiga, au ad-dabah yang keempat, binatang melata yang keluar dari bumi, au khassata ahadikum, itu maksudnya adalah al-maut, kematian, au amrul ammah, dan perkara yang umum, masalah yang umum, itu maksudnya hari kiamat. Dalam riwayat Imam Muslim juga dalam hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dengan lafaz yang lain, badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 perkara. Yang pertama ad-dajjal. Kalau yang pertama tadi apa? Riwayat yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, tulu usyamsi min maghribiha. Dalam riwayat yang kedua, dajjal dulu. Yang kedua dukhan, kemudian dabah, wa menggunakan huruf wa ya. Wa dabatul ardi, wa tulu usyamsi min maghribiha. Ya. Yang kelima wa amrul ammah, itu maksudnya kematian. Wa khuwayyisah ahadukum, itu maksudnya hari kiamat. Ini juga sama dari satu sahabat riwayat Imam Muslim, tapi lafaznya berbeda-beda. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, para ulama berselisih pendapat tentang tentang mana sih yang pertama keluar atau yang pertama merupakan tanda hari kiamat besar. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebutkan, jama'a Al-Hafiz Ibnu Hajar baina awaliyah ad-dajjal wa awaliyah tulu'us syams min maghribiha. Faqala alladhi yatarajjahu min majmu'il akhbar anna khuruj ad-dajjal awalul ayatil idham al-mu'dhinah bitaghayyuril ahwalil amah fi mu'dhamil ardi wa yantahi dhalika bi mauti Isa alaihi salam wa anna tulu'as syamsi min maghribiha wa awalul ayatil idham al-mu'dhinah bitaghayyuri ahwalil alam al-ulwi au al-alawi wa yantahi dhalika bi qiyamis sa'ah wa la'alla khurujud dabah yaqau fi dhalika al-yawm alladhi tattali'u fihi asy-syamsu min al-maghrib. Summa qala wal hikmatu fi dhalika annahu inda tulu'i syamsi min al-maghrib yughlaqu babut taubati fatakhruju dabbah tumayyizul mu'min min al-kafir takmilan lil maqsudi min iglaqi babit taubah wa awwalul ayatil mu'dzinah bi qiyamis sa'ati an-naru allati tahsyuru an-nas. Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan menggabungkan di antara
beberapa riwayat yang menjelaskan tentang tanda kiamat besar, menggabungkan antara yang pertama apakah Dajjal, apakah Dajjal atau terbit matahari dari barat. Beliau mengatakan allazi yatarajjah, pendapat yang paling kuat dalam beberapa kabar atau riwayat dalam masalah ini adalah bahwasanya keluarnya Dajjal adalah tanda besar yang mengisyaratkan bitaghayyuril ahwadil ammah fi mu'zamil ardi. Munculnya Dajjal merupakan tanda yang besar yang mengisyaratkan adanya perubahan besar di mana? Di muka bumi secara umum. Tanda besar hari kiamat di bumi adalah dengan munculnya apa? Munculnya Dajjal yang mengisyaratkan adanya perubahan besar di muka bumi. Dan perubahan besar di muka bumi itu berakhir dengan apa? Dengan bimauti Isa alaihi salam, dengan kematian Nabi Isa alaihi salam setelah membunuhnya Dajjal, ya, tentu saja. Kemudian wa anna tulu asy-syamsi minal maghrib huwa awwalul ayatil idham al-mu'dhina bi taghayyuri ahwalil alamil ulwi. Adapun terbitnya matahari dari barat itu merupakan tanda yang besar yang mengisyaratkan adanya perubahan yang sangat besar di mana? Di alam atas, dalam susunan tata surya, di mana? Di atas langit, ya. Di atas langit. Wa yantahi dzalika bi qiyamis saah, dan hal itu berakhir dengan tegaknya hari kiamat, kiamat. Dan beliau mengatakan wala alla, dan saya kira khurujud dabah yaqau fi dzalikal yaum alladzi tatlu'u fihi syamsu minal maghrib. Dan saya kira, kata Al-Imam Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya kira bahwasanya terbitnya matahari dari barat itu keluarnya dabah, keluarnya binatang melata dari perut bumi itu terjadi pada saat ketika dimana matahari terbit dari barat, ketika matahari terbit dari barat. Kemudian beliau melanjutkan, al-hikmah fi zalika, adapun hikmah dalam masalah itu, annahu inda tulu'i syamsi minal maghrib yuglaqu babut taubah, ketika matahari terbit dari barat maka pintu taubat ditutup. Ketika matahari terbit dari barat terjadi perubahan yang besar di susunan tata surya, maka pintu taubat ditutup. Fatahurujud dabah, maka keluarlah dabah binatang melata dari perut bumi. Tumayyizul mu'min minal kafir, yang membedakan antara seorang yang beriman dengan orang yang kafir, sebagai takmilan lil maksudi min iglaqi babit taubah, sebagai penyempurna tujuan apa? Tujuan ditutupnya pintu taubat. Wa awal ayatil mu'dzina bi qiyamisah an-nar allati tahsyurun nas. Dan tanda pertama yang mengisyaratkan tegaknya kiamat setelah matahari terbit dari barat, adanya perubahan yang besar di susunan tata surya, matahari terbit dari barat, kemudian keluarnya dabah, maka yang pertama mengisyaratkan hal itu adalah keluarnya api yang menggiring manusia. Penjelasan ini bisa dilihat di dalam Fathul Bari jilid yang ke-11 halaman 353. Adapun Al-Imam Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir memandang yang dengan pandangan yang berbeda. Beliau mengatakan anna khurujad dabah huwa awal ayatil ardiyah allati laysat bima'lufah fa inna dabah allati tukallimun nas wa tu'ayyinul mu'min minal kafir amrun mukhalifun lil adatil mustaqirrah wa amma tulu'us syamsi min maghribiha fa huwa amrun bahirun jiddan wa zalika awal ayatis samawiyah.
Amma zuhurud dajjal wa nuzulu Isa ibn Maryam minas sama wa khuruj Ya'juj wa Ma'juj fa innahum wa in kana zuhuruhum qabla tulu'i syamsi min maghribiha wa qabla zuhurid dabbah illa annahum basyarun musyahadatuhum wa amsaluhum minal umuril ma'lufah bi khilafi zuhurid dabbah wa tulu'u syamsi min maghribiha fa huwa laysa minal umuril ma'lufah minal umur al ma'lufah. Kata Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah, kata dalam kitab Al-Fitan wal Malahim, beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya keluarnya dabah, binatang melata dari perut bumi, merupakan tanda pertama. Tanda pertamanya kata beliau adalah binatang yang melata yang keluar dari perut bumi. Kalau Al-Imam Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar mengatakan itu yang pertama yang pertama kali tegaknya kiamat, tanda kiamat besar, keluarnya api. Wa awal ayatil mu'dzina bi qiyamis saah an-nar allati tahsyurun nas. Ini kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau kata Al-Imam Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir sebutkan yang pertama kali adalah dabbah, yang merupakan tanda yang besar, tanda kiamat besar yang nampak di muka bumi, iya, yang merupakan laisat bima'lufah, yang merupakan perkara yang tidak biasa ya, binatang aneh keluar dari muka bumi. Ini merupakan perkara yang laisat ma'lufah, ya, laisat ma'lufah, ya, bukan sesuatu yang aneh. Binatang keluar dari perut bumi bisa ngomong, kan begitu, subhanallah. Ini mukhalifun lil adatil mustaqirrah allati tukallimun nas wa tu'ayyinul mu'min minal kafir amrun mukhalifun lil adatil mustaqirrah, kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Binatang yang keluar dari muka bumi yang berbicara kepada manusia, yang tu'in, yang tu'ayyin, yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Ini merupakan perkara yang menyelisihi kebiasaan. Nggak ada binatang yang bisa ngomong, kan begitu. Wa amma tulu'u syamsi min maghribiha, adapun matahari terbit dari barat, fa huwa amrun bahirun jiddan. Ini juga merupakan perkara yang sangat jelas sekali, ya, sangat jelas. Orang bisa lihat. Zalika awalul ayati samawiyah, itu merupakan tanda kiamat besar yang terjadi di atas langit, langit. Adapun munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dari langit, kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, fa innahu in kana zuhurum qabla tulu'i syamsi min maghribiha, walaupun ketiga hal itu, Dajjal, turun Nabi Isa dari langit, dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, muncul sebelum terbit matahari dari barat, sebelum keluarnya binatang melata dari perut bumi. Kenapa demikian? Annahum basyarun, karena ketiga tanda hal itu, Dajjal, Nabi Isa, dan Ya'juj wa Ma'juj, ini semuanya manusia. Musyahadatuhum wa amsaluhum minal umuril ma'lufah, melihat mereka manusia di muka bumi ini sesuatu yang bukan hal yang aneh, bukan hal yang aneh. Berbeda dengan keluarnya dabah dari perut bumi, kemudian matahari terbit dari barat, itu merupakan perkara yang tidak biasa. Kata siapa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jadi terus yang benar yang mana Ustaz? Adapun perbedaan hal itu disebutkan oleh para ulama ya. Allahu a'lam bishawab. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tayyibi, atau Imam At-Tayyibi di dalam kitab Fathul Bari disebutkan ya. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan, beliau Imam At-Tayyibi adalah Syarafuddin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdullah At-Tayyibi, termasuk ulama hadis, ulama tafsir, dan ulama bahasa, ulama al-bayan. Beliau rahimahullah ta'ala memiliki beberapa kitab seperti contohnya Syarhu Mishkatil Masabi, kemudian Syarhul Kasyaf,
Begitu juga Al-Khulasah fi Usulil Hadis dan lain-lain. Imam Ibnu Hajar mengatakan beliau wafat pada tahun 743 Hijriah. Ya, Imam At-Tayyib mengatakan dan dinukil juga oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Berkata Imam At-Tayyib, al-ayatu amaratun lisa'ah, imma ala qurbiha wa imma ala husuliha. Tanda kiamat besar itu ada dua macam. Yang pertama, imma ala qurbiha, yang menunjukkan kepada dekatnya hari kiamat. Yang kedua, merupakan tanda akan terjadinya. Akan terjadinya hari kiamat. Adapun yang menunjukkan kepada ala qurbiha, menunjukkan dekatnya tanda kiamat besar itu ada Dajjal yang pertama, yang kedua nuzul Isa, yang ketiga Ya'juj wa Ma'juj, yang keempat adalah khasafun, pembenaman bumi di 3 tempat, di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Ini tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat yang terjadi di muka bumi. Wa minasani, adapun yang menunjukkan akan terjadinya itu disebutkan yang pertama ada dukhon, asap, kemudian tulu usyamsi min maghribiha, terbit matahari dari barat, khurujud dabah, keluar dabah, binatang melata dari bumi, kemudian yang ke-10 adalah an-nar allati tasyurun nas, api yang menggiring manusia. Kata para ulama, hadza tartibun bayyinun. Ini merupakan susunan yang bagus, yang jelas ya. Baina jumlah minal ayat wa jumlah ukhra minha duna ta'arrudin li tartibi man daraja tahta hatainil jumlatain. Bahkan disebutkan para ulama ini pembagian yang baik ya, sehingga bisa menggabungkan antara beberapa dalil, menggabungkan di antara beberapa pendapat di kalangan para ulama, dan ini merupakan tartib yang baik ya. Bahkan para ulama mengatakan taksimun hasanun dakik. Ini merupakan taksim, pembagian yang baik dan sangat-sangat teliti. Kenapa? Karena bagian yang pertama itu yaitu tanda kiamat besar yang menunjukkan ala qurbiha, itu Dajjal, Isa, Ya'juj wa Ma'juj itu terjadi di muka bumi. Jadi di muka bumi, dan juga mereka juga manusia, manusia, walaupun Dajjal nanti akan ada pembahasannya, manusia yang luar biasa. Nabi Isa juga manusia, Ya'juj wa Ma'juj juga manusia. Ini semuanya adalah tanda menunjukkan ala qurbiha, ala qurbi as-sa'ah, ala qurbi as-sa'ah. Kemudian juga yang membuat manusia bangun, seperti bangun dari tidurnya, seperti manusia yang terkagetkan, kok ada manusia kayak begini. Makanya Nabi SAW mengisyaratkan dalam banyak hadis untuk berlindung dari yang namanya Dajjal. Jangan sampai kita berharap minta ketemu Dajjal, jangan ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. Jika seorang di antara kalian hendaknya minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama dari azab jahanam, yang kedua dari azab kubur, yang ketiga dari fitnah al-mahya wal mamat, fitnah orang yang hidup ataupun orang yang mati, dan yang keempat min fitnatil masih ad-dajjal. Nabi perintahkan kita untuk berlindung dari Dajjal, jangan sampai minta agar ketemu dengan Dajjal, kan begitu. Gak bisa kita membunuh Dajjal kecuali yang ditakdirkan untuk melakukan itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Adapun Imam Mahdi, kata para ulama, Imam Mahdi merupakan Imam Mahdi itu muncul sebelum tanda-tanda yang tadi ya. Yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian 3 pembenaman bumi di timur, di barat, dan di
jazirah Arab. Kemudian baru yang keempat ada dukhon, tulu'us syamsi minal maghribiha, khurujud dabbah, dan an-nar alati tasyurun nas. Ya, adapun Imam Mahdi ini muncul sebelum 10 hal ini. Sebelum 10 hal ini, karena munculnya Imam Mahdi itu beliaulah Imam Mahdi yang merupakan keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan membunuh Dajjal. Ya Pak, ternyata tidak bisa karena bukan ditakdirkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Nah, baru turun Nabi Isa kepada At-Taifah Al-Mansurah, dan Nabi Isa pun sholat di belakang Imam Mahdi. Allahu ta'ala alam bisawab. Nanti kita akan ada penjelasan tentang Imam Mahdi, tentang Dajjal, dan seterusnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jadi kesimpulannya yang disebutkan oleh Imam At-Taibbi ini baik ya. Jadi tanda kiamat besar ada 2 yang menunjukkan ala qurbiha, yang menunjukkan dekatnya kiamat besar. Yang kedua ima ala husuliha, yang akan terjadinya hari kiamat tersebut. Adapun yang menunjukkan ala qurbiha ya ad-Dajjal, turun Nabi Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian 3 pembenaman bumi di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Kemudian ada dukhon yang ke-7, kemudian ini yang 4 terakhir yang menunjukkan akan terjadinya, benar-benar terjadi hari kiamat. Dukhon, matahari terbit dari barat, kemudian keluarnya dabah dari perut bumi. Yang ke-10, api yang akan menggiring manusia ke tempat berkumpulnya manusia. Demikian, semoga yang kita bahas bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari fitnah Dajjal, fitnah kehidupan, kematian. Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.